Oke. Baik. Eh, Terima kasih. Hari ini saya ingin sharing tentang strategi usaha dan bisnis model. Sebelum itu, saya ingin konfirmasi apakah materi saya sudah terlihat dengan jelas dan suara saya juga jelas. Baik, terima kasih Bu Lili dan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Eh, saya akan mulai dengan pertanyaan gitu ya. Tadi Pak Hidayatullah sudah banyak cerita tentang sharing bagaimana implementasi strategi dan bisnis model di perusahaan Pak Hidayatullah gitu ya di Adana. Nah, kalau saya mulai pertanyaan gini pada Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya jika kita punya mimpi, punya 1M dalam 1 tahun? Kalau kita kerja menjadi, mohon maaf, PNS gitu ya, atau kita kerja di swasta, atau bahkan kita kerja di BUMN, sepertinya akan sulit untuk mendapatkan 1 miliar dalam 1 tahun. Jadi kalau kita hitung gaji saja per bulan misalnya 10 atau 20 juta, nggak sampai 1 miliar setahun. Terus gimana caranya Bapak Ibu semua? Yang bisa memiliki ini, yang bisa mewujudkan mimpi ini adalah para pebisnis. Bapak Ibu semua sebagai pelaku industri, sebagai pelaku UMKM punya kesempatan. Dan ini adalah hal yang pasti bisa terwujud kalau Bapak Ibu membuat strategi dengan tepat dan juga membuat strategi yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Nah, apakah 1 miliar ini buat beli rumah nantinya atau buat beli mobil sport, mobil mewah, ingin menjadi the next sultan? Bisa Bapak Ibu. Saya akan coba dalam waktu setengah jam, karena saya diberikan waktu oleh panitia hanya setengah jam. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi gambaran umum bagaimana mewujudkan ini dalam waktu setengah jam. Konsep apa yang bisa kita lakukan dalam waktu setengah jam agar 1 miliar dalam 1 tahun bisa terwujud. Bapak Ibu siap? Oke, kita mulai. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah rada-rada siang menjelang sholat Jumat. Moga-moga masih pada semangat semuanya. Jadi, menurut Madam C.G. Walker, nggak akan pernah bisa kalau kita cuma duduk, melihat webinar, membayangkan dia di bawah pohon atau di pinggir pantai, gimana ya cara supaya kaya, gimana supaya dapat 1M. Nggak akan pernah bisa. Jadi, don't sit down and wait for the opportunity to come. Nggak bisa nunggu Bapak Ibu. Opportunity atau peluang itu nggak akan pernah datang bangun tidur pagi-pagi jebret dapat peluang bisnis, nggak mungkin. Hampir berdasarkan riset, jurnal, literatur, teori dari semua orang yang pernah meneliti, opportunity itu harus dibentuk Bapak Ibu. Jadi peluang itu bukan kita tiba-tiba dapat, tapi kita harus cari, kita harus bentuk peluang itu. Jadi kita harus get up, kita harus berdiri dan membuat itu terwujud. 1M setahun itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Gitu ya. Nah, tapi ini menjadi masalah. Ya udah kata Mas Sony, kata Pak Sony, kata Dek Sony dan apapun itu, yuk kerjain, yuk bikin peluang. Pas bikin gagal. Banyak yang frustasi, banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak yang menjadi gila, banyak yang wah hidupnya jadi berantakan. Punya bisnis pertama kali modalnya segitu-gitunya, eksekusi gagal, bangkrut. Nggak punya modal lagi untuk bikin bisnis kedua. Nggak punya energi lagi. Nggak punya semangat lagi. Karena sudah bangkrut. Karena sudah gagal di pertama dan gagalnya itu besar-besaran. Nah ini harus dicegah. Bukan berarti kalau mau mencari peluang kita harus nekat. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Nekat itu adalah cara ke 1000 untuk menjadi sukses dan kaya. Cara pertama yaitu kita harus menggunakan otak kita yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah otak yang terbaik di antara semua makhluk hidup yang ada. Jadi supaya nggak gagal, supaya tidak stres, paling tidak meminimalisasi. Nggak ada yang pernah menjanjikan kesuksesan 100%, tapi paling tidak meminimalisasi kegagalan yang akan terwujud. Bagaimana caranya? Caranya adalah melihat, memperhatikan, dan mengerti beberapa step yang akan saya jelaskan berikut ini. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin juga menjelaskan bahwa banyak orang yang berpikir tadi,
teman-teman mendengar Pak Hidayatullah, wah enak ya jadi Pak Hidayatullah, langsung menjadi apa namanya terkenal di wilayahnya, bupati langsung endorse dan segala macam, sepertinya hidupnya indah banget, sepertinya perjalanannya mulus, nggak pernah ada gangguan, nggak pernah ada halang merintang. Padahal saya sangat yakin 1000% proses Pak Hidayatullah menjadi seperti sekarang ini banyak sekali lika-likunya. Betul nggak Pak Hidayatullah? Gitu ya. Jadi nggak mungkin, nggak pernah ada nih cerita yang sebelah kiri ini nih Bapak Ibu semua. Nggak pernah ada cerita yang seperti ini nih. Nih, ini hanya ada di drama Korea gitu ya. Bikin bisnis, santai, garis lurus, langsung sukses. Ini hanya ada di drama Korea. Gitu ya. Jadi in the real life, di kehidupan nyata, untuk menjadi sukses, semakin hari semakin mau kaya, semakin mau sukses, semakin besar juga benang kusutnya. Nah, ini kenyataan yang harus Bapak Ibu siapkan dari awal. Jangan cuma mau kayaknya, jangan mau suksesnya, jangan mau untungnya, tapi juga harus siap bagaimana mengatasi, mengantisipasi masalah yang akan terjadi ke depannya. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas Sony, banyak banget UKM, IKM, pelaku industri yang gagal, yang bangkrut. Iya, setuju. Banyak banget. Bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, tenang saja. Alhamdulillah saya sudah coba cari tahu gitu ya, berbagai buku riset jurnal literatur penelitian di seluruh dunia dari tahun ke tahun menyatakan banyak perusahaan bangkrut, bahkan lebih banyak perusahaan yang bangkrut dibanding perusahaan yang sukses. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi jangan kecil hati. Wah, saya nggak lulus kuliah, wah saya nggak SMA, wah saya cuma pendidikannya begini begitu, wah saya tinggal di desa dan segala macam. Bukan itu faktornya. Bukan karena itu faktornya. Banyak bisnis di dunia bangkrut karena tidak melakukan perencanaan dan strategi bisnis dengan tepat dan terintegrasi. Jadi perencanaan itu penting. Tadi seperti pas pembukaan Pak Anta mengatakan mau ke Lampung dari Jakarta. Kita harus tahu kapan mau berangkatnya, tanggal berapa, berapa lama, butuh waktu sampai sana jam berapa, punya uang berapa. Karena itu semua akan menentukan kita berangkat hari apa, jam berapa, naik apa. Apakah naik mobil, naik motor, naik bus, naik kapal laut, naik kereta, naik pesawat, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jalan kaki Jakarta-Lampung. Cuman perbedaannya adalah di objektifnya, di targetnya. Gitu ya. Jadi kalau mau tidak bangkrut, langkah pertama bikin perencanaan, bikin strategi bisnis yang tepat dan terintegrasi. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Salah satunya banyak sekali program Kementerian Perindustrian yang membantu teman-teman IKM untuk melakukan ini. Banyak seminar, webinar, banyak coaching dan program-program lainnya. Atau Bapak Ibu bisa baca buku, ikut seminar, webinar, dan lain sebagainya. Karena saya nggak mungkin dalam waktu setengah jam menjelaskan semua secara detail. Nah, yang menarik berikutnya adalah berdasarkan data diteliti oleh 100firsthits.com. Jadi ini adalah perusahaan 100 First Hits, dia perusahaan konsultan yang pusatnya di Amerika namun punya afiliasi di seluruh dunia. Mereka melakukan riset kepada startup atau perusahaan pemula yang besar di dunia. Dan ternyata dari data di dunia, perusahaan startup banyak yang bangkrut. 36% mereka bangkrut karena membuat produk yang tidak diinginkan oleh konsumen. Building something nobody wants. Yang lainnya bangkrut karena 18% salah milih tim, 13% karena nggak fokus dan lain sebagainya. Tapi yang saya pentingkan adalah yang ini Bapak Ibu. 36% startup bangkrut karena tidak membuat sesuai barang yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Jadi tadi banyak startup yang bangkrut karena nggak punya strategi, nggak punya uh, uh, strategi yang terintegrasi dan juga nggak punya
kemampuan untuk melihat produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini based on data, bukan based on saya, gitu ya. Terus gimana caranya? Nah, kata almarhum Steve Jobs, pendiri Apple, dia melakukan riset beribu kali, jutaan kali. Dia membuat produk sangat banyak dan dia sering membuat produk yang sukses. Kenapa? Karena dia tahu apa yang di otak konsumen. Dia tahu bahwa konsumen gak peduli sama kita. Kalian mau bikin produk yang sebagus apapun, bikin batik yang sekeren apapun, bikin motif yang sekeren apapun, bikin sepatu, bikin kerajinan apapun, konsumen nggak peduli sama produk kalian. Yang mereka pedulikan adalah dirinya sendiri. They care about themselves, their dreams, their goals. Jadi, apa makna dari ini? Makna dari ini ketika kita membuat produk, membuat desain, membuat karya, jangan egois. Kalau kita membuat karya yang menurut kita bagus, menurut kita produk terbaik, maka silakan dibuat oleh diri sendiri, dijual oleh diri sendiri, dan dibeli oleh diri sendiri. Jangan maksa orang lain beli. Jangan maksa konsumen beli. Kenapa? Karena produk ini menurut Anda bagus, bukan menurut konsumen bagus. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan konsumen. Tadi kalau Mas Hidayatullah bilang konsumen adalah raja, konsumen adalah king gitu ya. Sebenarnya berdasarkan konsep yang sekarang ini berkembang di dunia, konsumen is everything. Konsumen itu segalanya. Konsumen itu bisa menjadi pembeli, konsumen itu bisa menjadi supplier, konsumen itu bisa menjadi endorser, marketer, konsumen itu bisa jadi investor, customer itu bisa jadi segalanya. Gitu ya. Jadi kita harus buka mata, buka kuping, buka telinga, ngobrol sama konsumen, dengerin cerita konsumen, lihat, pelajari perilaku konsumen. Karena dari situlah bisa muncul ide-ide yang luar biasa. Kenapa Apple laku? Kenapa Google laku? Kenapa Tokopedia, Gojek laku? Kalau kita bicara produk fashion, kenapa Zara laku? Kenapa H&M laku? Kenapa kalau kita bicara makanan McDonald, KFC laku? Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen kita. Gitu ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara membuat bisnis itu sukses? Saya sudah punya strategi, saya dulu sudah tahu konsumen saya mau apa. Nah, caranya adalah yang pertama, analisa secara detail customer kita. Tentukan customer kita siapa. Jangan maruk gitu ya. Bahasa apa ya maruk itu? Bahasa umumnya jangan maruk gitu. Kita harus tentukan. Karena gini, saya menentukan konsumen saya 15 sampai 35 misalnya atau 25 sampai 35. Apakah semua usia 25-35 preferensi kebutuhan terhadap produknya sama? Beda. Saya kecilin lagi 25-35 perempuan. Apakah 25-35 perempuan sama preferensi? Beda. 25-35 perempuan orang yang punya pendapatan 50 juta per bulan, 25-35 yang punya pendapatan 5 juta per bulan, beda kebutuhan barangnya, beda preferensinya. Ya udah, 25 sampai 35 wanita yang punya pendapatan 5 juta per bulan. Cukup? Nggak cukup. Perlu spesifik lagi. Apakah dia tinggal di pedesaan atau di perkotaan? Apakah dia tinggal di pegunungan atau di pesisir? Apakah dia suka nongkrong? Apakah dia tidak suka nongkrong? Apakah dia suka jajan atau dia tidak suka jajan? Behavior-nya harus kita tentukan. Karena konsumen nggak cukup dibagi berdasarkan usia, nggak cukup dibagi berdasarkan demografi, nggak cukup dibagi berdasarkan eh, kelamin, tapi kita harus juga bagi berdasarkan behavior, kebiasaan. Kita harus bagi berdasarkan preferensi. Kalau kita sudah tentukan secara spesifik mana target kita, maka kita fokus ke mereka. Kita analisa mereka, kita pelajari mereka. Kita cari tahu tentang mereka, kita ngobrol dengan mereka. Kemudian, analisa pesaing. Di dunia ini nggak ada perusahaan yang nggak punya pesaing. Kecuali perusahaan yang monopoli. Kecuali perusahaan yang memang diatur oleh negara atau dunia. Misalnya kayak kita bicara PLN, itu nggak punya monopoli. Dia nggak punya kompetitor. Maka nggak perlu analisa kompetitor. Tapi
Apakah perusahaan kita kayak PLN? Kan enggak. Perusahaan kita ada perusahaan yang kompetisinya terbuka, bebas, dan umum. Maka harus analisa. Kompetitornya secara direct nggak ada. Ya udah cari kompetitor yang indirect. Kompetitor langsungnya nggak ada. Cari kompetitor yang tidak langsung. Cari kompetitor substitut kompetitor. Ya. Jadi dengan menganalisa kompetitor, maka kita akan semakin punya keunggulan daya saing yang panjang. Kemudian yang ketiga, harus tahu diri sendiri. Tadi Pak Hidayat juga sudah menjelaskan, tahu strength, weakness, itu penting. Karena bagaimana kita bisa melawan musuh kalau kita nggak tahu apa yang kita punya. Kita tahu musuh kita jago berantem taekwondo. Kita harus mengaca. Saya jago berantem nggak ya? Kalau saya nggak jago berantem, apa yang harus saya lakukan biar saya bisa menang lawan dia? Atau saya jagonya silat, dia jago taekwondo. Kita pelajari silat sama taekwondo plus minusnya di mana? Gimana caranya supaya silat saya bisa melawan taekwondo dia dan saya menang. Itu pentingnya menganalisa diri sendiri. Kita harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau cuma Bapak Ibu, ya kekuatan Bapak Ibu apa? Cuma sebutin A, B, C, D. Kurang. Kalau perlu 10 minimum kelemahan, 10 kekuatan minimum. Semakin banyak kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, semakin banyak juga strategi yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah value. Harus punya nilai, punya keunggulan, punya keunikan yang kita tawarkan kepada konsumen, dan value tersebut menjadi pegangan kita dalam menjalankan bisnis. Pegangan kita dalam memproduksi, pegangan kita dalam marketing, pegangan kita dalam mengatur keuangan, pegangan kita dalam mengatur sumber daya manusia. Jadi value itu adalah pengikat. Value itu adalah ruhnya dari bisnis kita. Kalau ini semua terwujud, Bapak Ibu punya value, tahu diri sendiri, tahu kompetitor, dan sudah menganalisa kompetitor, Bapak Ibu punya peluang lebih sukses dibanding UKM atau pebisnis yang lainnya. Nah, berikutnya bisnis model. Ini adalah suatu alat Bapak Ibu. Ini suatu konsep yang dibuat untuk create, deliver, dan capture value. Bagaimana kita membuat value, mengantarkan value, dan juga menjaga value kita sendiri. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Alexander Osterwalder dan Eva Spicer. Bukunya sangat banyak, di Google banyak, kemudian di YouTube juga banyak penjelasan. Bapak Ibu silakan nonton gitu ya, atau beli bukunya, ada yang versi bahasa Indonesia juga. Karena ini akan memudahkan kita untuk merancang strategi kita ke depan seperti apa. Nah, ini contoh bisnis model sederhana. Kita membuat minuman es limun gitu ya, es jeruk, kita create. Organisasi membuat minuman es limun. Kemudian dari kita create, jadilah produk atau service yang kita jual kepada konsumen. Es jeruk tadi. Lalu es jeruk itu kita deliver ke market, kita berikan ke pasar, kita tawarkan ke pasar melalui toko. Di gambar ini mungkin tokonya toko offline atau kios. Kemudian organisasi akan ketemu customer. Customer akan mendapatkan produk minuman kita, limun atau es jeruk ini. Lalu konsumen akan membayar. Dari membayar inilah kita dapat mengcapture uang. Sehingga uang ini dapat kita jalankan, kita gunakan untuk menjaga agar value kita tetap terwujud. Bagaimana membuat minuman, memberikan minuman, ketemu konsumen, konsumen menikmati minuman, dan konsumen memberikan uang untuk kita menjalankan bisnis kita. Dan semua ini nggak akan pernah bisa berjalan kalau kita nggak punya value, Bapak Ibu semua. Nah, tadi itu bisnis model konsepnya. Bagaimana meng-create, mendeliver, meng-capture sesuai dengan teorinya bisnis model. Create, deliver, dan capture. Nah, untuk memudahkan, Alexander Osterwalder dan Ivan Pickner, mereka membuat bisnis model kanvas. Kebetulan saya belajar sama mereka, beliau gitu, saya belajar di negara tersebut, saya belajar dan benar-benar memahami bahwa bisnis model kanvas ini sangat berguna buat kita semua sebagai pebisnis. Bisnis model kanvas ini adalah alat untuk kita menganalisa bisnis model kita. Jadi kita sudah bikin, oh saya mau bikin es jeruk, saya jualnya di toko pakai kios, saya ketemu konsumen, konsumen bayar, uangnya diputar lagi. Itu kan intinya. Tapi secara detail, ini seperti ngebangun rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin
familiar dengan blueprint gitu ya, atau cetak biru di rumah. Bagaimana cara membuat rumah sesuai dengan keinginan kita? Kita punya tanahnya berapa meter kali berapa meter. Kita gambar posisi kamar utama, kamar anak, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Harus digambar. Karena kalau kita bikin rumah tanpa bikin blueprint, bikin rumah tanpa bikin cetak biru, bisa jadi rumahnya? Jawabannya bisa. Bagus rumahnya? Jawabannya mungkin saja tidak. Nyaman rumahnya? Sebagian besar jawabannya pasti nggak nyaman. Karena kalau kita bikin rumah tanpa bikin gambar atau sketsa, nanti tiba-tiba pas jadi rumahnya miring. Ternyata kasur yang di depan kamar tidur utama sama kamar tidur anak dia serong. Tiba-tiba kamar mandi berada di dalam dapur. Tiba-tiba ruang tamu posisinya ketemu sama WC. Nggak enak gitu. Secara tata letak, secara layout nggak cantik, nggak indah. Akhirnya rumah kita nggak sesuai dengan harapan. Nah, inilah pentingnya membuat blueprint atau cetak biru dalam membangun rumah. Sama dengan bisnis, Bapak Ibu. Bisnis model kanvas sama pentingnya dengan blueprint ketika membangun rumah, yaitu bagaimana membuat sebuah sketsa dalam satu lembar. Dalam satu lembar mendeskripsikan semua tentang bisnis kita secara sistematis. Saya blueprint, satu lembar tahu nih, letak tangga, letak pagar, letak lampu, letak sanyo, letak pembuangan air dalam satu lembar lengkap. Dalam bisnis model kanvas juga dalam satu lembar itu lengkap semua informasi tentang bisnis kita ada di sini. Kalau investor mau lihat langsung ngerti. Ketika partner kita ngeliat langsung ngerti. Ketika kita punya karyawan kita jelasin langsung ngerti. Kalau itu dimengerti maka bisnis model kanvas kita sudah lengkap. Sudah benar. Bisnis model kanvas nggak perlu banyak kalimat, nggak perlu panjang bertele-tele. Ini menunjukkan sesuatu hal yang singkat, jelas, dan padat. Nah, ini bukunya Bapak Ibu, buku aslinya Business Model Generation. Ini penulisnya Alexander Sowoder dan Ivan Spiegner. Ada versi bahasa Indonesia-nya bisa didapatkan di buku toko buku terdekat dan juga ada di website online dan di YouTube gitu ya. Nah, ini contohnya bisnis model kanvas. Tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Hidayatullah versi Adanan gitu ya. Ini versi bisnis model kanvas aslinya gitu ya. Jadi yang pertama selalu dimulai dengan customer segment. Tadi saya bilang di depan, banyak perusahaan bangkrut di dunia karena nggak tahu customer segmennya. Salah menganalisa customer segmen. Atau sudah menganalisa tapi tidak lengkap menganalisanya. Jadi analisa dulu customer segmen kita. Ingat, nggak cukup hanya usia, nggak cukup hanya ekonomi, nggak cukup hanya laki-laki perempuan. Kita harus analisa juga behaviornya, perilakunya, preferensinya. Semakin lengkap dan detail kita menentukan customer segment, maka kita sangat mudah membuat produk nanti ke depannya. Kemudian yang kedua, dari customer segmentnya kita analisa, ada tools lagi yang namanya Value Proposition Canvas. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing, bisa cari di internet gitu ya. Ini membantu kita untuk membuat value proposition. Jadi dari customer-nya kita tahu mau apa, kita buat produknya sesuai dengan maunya customer. Sesuai dengan pain, gain, dan jobs to be done yang dibutuhkan customer. Setelah itu kita pikirkan, saya sudah tahu customer mau apa, customer saya siapa dan saya mau bikin apa. Lalu kita pikirkan bagaimana cara jualnya, channel. Bagaimana saya mendeliver, mengantarkan, mempertemukan antara produk atau service saya kepada konsumen. Itu channel. Banyak caranya, ada offline, ada online, ada omni channel dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, bagaimana kita customer relationships, bagaimana kita menjalin hubungan dengan konsumen kita yang sudah pernah membeli. Agar mereka ketika beli pertama kali akan beli kedua, ketiga, hingga ke 1000 kali. Bagaimana mereka ketika beli, mereka akan merekomendasikan ke teman-teman mereka, ke kolega mereka. Itu customer relationships. Kemudian berikutnya, kita bicara revenue stream, dapat uang dari mana? Bisa saja dari sewa, bisa saja dari berlangganan, bisa saja dari biaya apa namanya consignment, atau bisa dari menjual produk itu sendiri, dari jual produk atau dari penggunaan service.
Lalu kita bicara key activities. Aktivitas apa saja yang kunci? Ingat, ini hanya yang key. Jadi aktivitas yang kunci yang kita tulis di sini. Bedanya apa kunci? Aktivitas tersebut membuat value kita terwujud. Kalau tidak ada aktivitas tersebut, value kita terganggu. Jadi tidak perlu semua aktivitas ditulis. Kemudian ada key resource, sumber daya kunci apa? Ada bacanya key. Jadi benar-benar sumber daya yang penting. Kalau sumber daya itu hilang, berkurang, maka bisnis kita terganggu. Seperti yang dikatakan Pak Hidayatullah, ini adalah hal yang harus kita jagain sebagai pebisnis. Nggak semuanya harus kita jagain sebagai CEO, sebagai owner. Nggak A sampai Z kita harus jagain. Tapi kita harus tahu dan menjaga hal-hal yang penting, yang kunci, yang krusial. Kemudian key partnersnya juga nggak semua partner harus kita tulis. Kalau kita jualan batik, partnernya pedagang jarum. Penting nggak? Penting. Kalau nggak ada jarum nggak bisa jahit. Tapi apakah segitu pentingnya? Enggak. Kalau pedagang jarum si X tutup, saya bisa ke toko B. B tutup, saya bisa ke toko C. Saya ganti toko, nggak ngaruh. Tetap barangnya jadi dan bagus. Berarti penjual jarum bukan key partner saya. Jadi key partner itu hanya benar-benar yang partner kalau dia terganggu, nggak ada, nggak jual, maka produk saya akan sangat berpengaruh. Yang terakhir cost structure. Biaya-biaya apa saja yang akan kita keluarkan agar bisnis kita berjalan dengan baik. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang akan saya jelaskan secara teoritis. Untuk ngobrol lebih lengkap dan panjang nanti kita bisa cari lain waktu dan juga bisa DM di Instagram, email, atau ikuti kegiatan-kegiatan Kemenprint. Nanti moga-moga bisa ketemu dengan saya secara lengkap dan detail. Nah, ini sekilas tentang bisnis model Canvas. Lalu saya masih punya waktu 4 menit. Saya akan jelaskan apa peran bisnis model Canvas di dalam perjalanan bisnis kita. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang pertama, tadi saya bilang tentukan dan analisa dulu industrinya sebelum kita analisa target konsumen. Kita harus tahu, saya mau main di industri apa. Kalau saya mau main di industri makanan kecil, maka kita harus fokus di industri makanan kecil. Kalau saya mau fokus di industri bakmi, maka saya harus fokus ke industri bakmi. Kalau saya mau industri batik, maka harus fokus ke batik. Kalau saya mau ke industri wastra, warisan Nusantara, kain wastra, kain warisan Nusantara seperti kain tenun atau kain songket dan lain sebagainya, maka kita fokus ke situ. Tentukan dulu kita mau industri yang mana. Karena setiap industri cara mainnya beda-beda. Kita nggak bisa ngambil plek ketiplek gitu ya 100%. Wah, ada cara strategi bagus di industri makanan, kita pakai di industri batik, nggak akan pernah bisa sukses karena beda cara mainnya. Jadi pertama tentukan industri. Yang kedua, memilih dan menganalisa target konsumen. Tadi yang saya bilang sangat harus lengkap, detail, dipilih, nggak bisa semuanya kita mau. Kemudian yang ketiga, buat value-nya, value proposition. Kita harus dengar apa yang dibutuhkan konsumen, jobs to be done. Apa yang dikeluhkan konsumen, pain customer. Dan apa harapan dari customer, gain customer. Dari itu kita bisa membuat value atau keunggulan dari produk kita. Nilai atau ruh dari bisnis kita. Setelah itu, buatnya bisnis model. Tadi yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Setelah membuat bisnis model, maka langkah berikutnya mendevelop produk. Harus membuat produk yang sesuai dengan bisnis model. Jadi jangan bikin produk dulu baru bikin bisnis model, itu salah. Nanti jadi nggak laku. Nanti ketika nggak laku, konsumen disalahin. Konsumennya nggak ngerti value saya. Konsumennya nggak ngerti nilai yang saya bawa. Konsumennya pelit. Konsumennya ini. Selalu disalahkan konsumen. Padahal enggak. Yang salah selalu kita sebagai pebisnis. Konsumen nggak pernah salah. Kalau ada konsumen yang menawar produk kita, berarti konsumen itu bukan salah, bukan pelit, bukan nggak ngerti produk kita, tapi konsumen itu bukan target market kita. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mendevelop produk sesuai dengan value yang kita tadi buat di value position dan business model, sehingga nanti ketika produk itu jadi langsung diterima oleh pasar, langsung konsumen
belinya secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang memang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh konsumen. Nggak capek jualannya, nggak capek marketingnya, karena produk kita memang sudah diinginkan oleh konsumen. Jadi nggak usah marketing, mereka yang datang ke kita kalau bisa membuat produk yang sudah benar-benar fit antara maunya konsumen. Berikutnya membuat strategi perusahaan, bikin strategi level korporat dulu, strategi besarnya. Tadi Pak Hidayat itu sudah jelaskan, visi misi itu penting. Setelah bikin visi misi, bikin tujuan, bikin sasaran versi perusahaan. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, perusahaan ini mau apa, caranya bagaimana. Setelah jadi visi misi perusahaan, jadi strategi perusahaan diturunkan. Diturunkan menjadi strategi pemasaran, strategi operasional, strategi SDM, dan strategi keuangan. Strategi level operasional ini harus dibuat secara berbarengan. Jadi ini akan terkait. Marketing mempengaruhi operation, akan mempengaruhi SDM, akan mempengaruhi keuangan. Keuangan akan mempengaruhi operasi, SDM, dan pemasaran juga. Jadi mereka saling terintegrasi. Tadi yang saya bilang di slide awal, mau sukses, bikin strategi yang terintegrasi. Ini jawabannya. Terintegrasi dengan apa? Pemasaran, operation, SDM, dan keuangan semua terintegrasi melihat binatang yang sama, melihat tujuan yang sama untuk mewujudkan strategi perusahaan yang besar. Kurang lebih itu pas waktunya saya 30 menit, lebih 1 menit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada buku gitu ya, ini ada buku saya, aplikasi strategi bisnis. Bisa teman-teman baca gitu ya untuk teman-teman UMKM. Memang dibuat khusus untuk UMKM agar mudah memahami dan mengimplementasikan strategi. Silakan di-download dan juga dicari di toko buku. Dan ini ada email saya, silakan ada yang mau bertanya, kirim ke email, dan juga yang paling bawah Sony_story adalah Instagram saya. Moga-moga apa yang saya sharing dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi.